Nah, yang pertama itu, sebelum ke mutlak, kita bahas dulu tentang, pangkat. Nah, jadi ini ada, 6 soal, ada 6 soal. Nah, yang pertama ini kan bentuk sederhana dari gini. Nah, teman-teman kalau, mungkin sebagian dari teman-teman udah banyak yang tahu tentang, cara kerjain soal-soal pangkat kayak gini. Cuman aku pengen review sebentar, gimana sih cara ngerjain perpangkatan ini. Oke, yang pertama kita kan punya bentuk sederhana dari 5A pangkat 3 B min 2 terus di dalam kurungnya itu kita pangkat 4. Nah, terus di sini ada 5A min pangkat 4, B min pangkat 5, terus di sini pangkatnya min 2. Oke, nah kalau teman-teman ketemu soal kayak gini, bagusnya itu di, disederhanakan dulu nih, diselesaikan dulu yang di dalam akarnya. Oke oke. Misalkan kan pertama tuh kita punya sorry, 5A 5A pangkat 3, B pangkat 2, terus 4 per, eee, min 2 ya, 5A pangkat min 4, 5A pangkat min 4, terus B pangkat min 2. Oke, B pangkat min 2, terus dipangkatin min 2. Oke. Nah, kalau teman-teman punya soal kayak gini, teman-teman selesaikan dulu nih, yang di dalam akar ini. Oke, kan kalau misalnya kita punya, misalkan gini, kita punya A pangkat M, terus dipangkatin lagi nih, N. Nah ini kan sama aja kayak A pangkat M kali N kan? Oke, nah berarti ini 5A pangkat 12, ya kan? Terus B-nya pangkat min 8. Yang di bawahnya 5A pangkat min 2 dikali min 4 itu kan jadi 8 plus ya. Nah, min 2 dikali min 2 itu kan jadi 14. Oke. Nah, ini nih udah sama-sama 5A, 5A juga nih. Berarti ini bisa dikurang. Ingat kalau misalkan kita punya A pangkat pangkat M per A pangkat N, berarti kan A, M dikurangin N. Kalau dibagi itu kan pangkatnya dikurang. Nah, kalau dibagi nih berarti pangkatnya dikurang. Berarti ini A pangkat 4, yang ini B pangkat min 12. Oke, nih review sedikit tentang akar. Terus yang ketiga, oke, yang ketiga itu tentang persamaan kuadrat. Coba kita lihat yang keempat dan lima. Oh, keempat sama ini. 5, oke. Nah, 6 juga sama kayak satu tadi konsepnya. Nah, sekarang ketiga. Yang ketiga ini sebenarnya bisa sama pakai akar, tapi nanti teman-teman jangan lupa buat dicari akar-akar persamaannya. Dan jangan lupa pakai yang minggu kemarin, yang pertemuan terakhir kan udah dibahas tuh tentang cara cepat buat, nentuin akar-akar persamaannya. Bentar, yang nomor satu, 5-nya nggak ikut dipangkatin. Oh iya ya, 5-nya dipangkatin ya aturannya? Iya, tadi seharusnya dipangkatin nih, jadinya 5 pangkat 4, tapi kan oh iya, 5 pangkat 4, di sini 5 oh iya ini jadinya option-nya 5 pangkat ya? Iya, sorry sorry. Berarti ini kalau kita kerjain, ini di sini deh, biar nggak bolak-balik. Nah, di sini deh. Nah,
Oke, ini berarti dipangkatin juga nih. Ini kan jadinya 5 pangkat 4, A-nya pangkat 12, B-nya pangkat min 8, ya kan? Terus yang ini 5 pangkat min 2, terus yang ini A-nya pangkat 8, B-nya pangkat 10 ya? Oh iya 10, ini min 5 bukan min 2. Nah, ini 5 pangkat 4 dikurang dibagi 5 min 2, berarti kan 4 dikurang min 2. 4 dikurang min 2 jadinya 5 pangkat 6. A-nya sini jadi pangkat 4, B-nya jadi pangkat berapa nih? Min 18. Jadi jawabannya yang A. Benar, benar. Sorry, sorry. Nggak fokus tadi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Nomor satu, atau ada yang mau dikoreksi? Ada yang mau ditanya atau dikoreksi? Oke, terus ketiga ya. Oke, ini aja nih. Nah, yang ketiga itu teman-teman jadikan sesuatu. Ini kan nih kalau aku terus ulangin kan jadi 27 x plus 4 sama dengan 3x kuadrat min 3x ditambah 5. Nah, ini teman-teman jadikan dulu 27 itu 3 pangkat berapa? Oke, 27 itu 3 pangkat 3 kan? Di x plus 4 sama dengan 3x kuadrat min 3x tambah 5. Nah, ini dikali ke dalam sini, jadinya 3 pangkat 3x ditambah 12 sama dengan 3x kuadrat min 3x ditambah 5. Oke, ini karena udah sama-sama pangkat 3, kita bisa langsung kayak 3x plus 12, x kuadrat min 3x ditambah 5. X kuadrat min 3x ditambah 5, ini aku tuker posisinya, yang 3x plus 12-nya itu pindah ruas ke sini. Jadinya min 3x min 12. Ini jadi x kuadrat min 6x min 7. Ini jadinya x min berapa nih? Benar nggak nih hitungannya? Maka x1, x2. Sesuatu kalau ditambah dia itu min 6. Kalau dia dikali itu min 7. Ada nggak? Nggak ada ya? Sesuatu yang kalau dikali dia itu min 7. 7 sama min 1. Oh iya ya. 7 sama min 1. Oh iya, min 7 sama 1 ya. Min 7 sama 1. Min 7, x-nya plus 1. Berarti x1-nya itu 7, x2-nya itu min 1. Berarti 7 ditambah min 1 kan sama dengan 6. Oke, C. Nah, oke. Kalau soal nomor 2 kan sama kayak nomor 1. Nah, sekian tentang pangkat. Baru kita bisa masuk ke mutlak. Oke. Ya, ini juga konsepnya sama nih. Jadiin 25-nya
pangkat 5, ini juga sama kayak tadi, kalau misalkan teman-teman ada soal gini, jangan pernah bingung dulu, ini tuh alfa beta itu sama aja kayak yang X1, X2 di soal sebelumnya, gitu. Oke, sekarang kita bahas ke mutlak. Oke, mutlak berarti kita cukup pakai whiteboard dari Zoom. Oke. Oke, mutlak. Jadi gini, apa sih mutlak itu? Jadi kalau misalkan kita definisikan mutlak, apa sih mutlak itu? Jadi mutlak itu kayak, eee, mutlak X, dia itu bakalan bernilai X kalau dia kalau dia lebih besar dari nol, dan dia bakalan bernilai min X kalau dia X-nya kurang dari nol. Oke, ini lebih besar sama dengan nol. Nah, oke, kalau masih bingung gini, gini, pokoknya sesuatu yang di dalam mutlak, misalkan kotak atau segitiga, apapun itu, sesuatu yang di dalam kotak, sesuatu yang di dalam mutlak ini nih, itu pasti positif. Itu kata kuncinya. Sesuatu yang di dalam mutlak itu, dia pasti positif. Nah, terus sekarang misalkan gini, kita punya mutlak 3, ya pasti jawabannya 3. Kalau kita punya mutlak min 3, pun kita juga jawabannya 3. Oke, ini yang dimaksud dari apapun yang di dalam mutlak itu dia pasti positif. Nah, kenapa sih kok bisa kayak gini? Nah, ini tuh datang dari, ingat, dia itu ini kan mutlak min 3. Dia bakalan bernilai min ketika dia X kurang dari nol. Nah, karena ini bernilai kurang dari nol, ini kan min 3 ini kan kurang dari nol, berarti dia bernilai min dari dia, berarti kan min min 3 berarti sama dengan 3. Nah, itu mutlak. Terus ada contoh-contoh soal mutlak. Nah, ini kalau nggak salah di itu ya, di kuis Twitter juga pernah di-post ya. Misalkan kita punya mutlak X min 2 sama dengan, 10 deh. Nah, kalau kayak gini, kita bisa pakai banyak cara. Eee, yang pertama ada cara biasanya, cara definisinya. Kalau pakai cara definisi, teman-teman bisa gunain yang pertama, dia kan akan bernilai X ketika X lebih besar sama dengan nol. Oke, ketika X lebih besar sama dengan nol, dia bernilai X min 2, ya kan? Berarti sama dengan nol. X sama dengan 12. Oke, atau atau, itu tanda atau ya, atau kalau misalkan dia X-nya kurang dari nol, berarti dia bernilai min dari mutlaknya, min dari dalam mutlaknya, berarti dia bernilai min X min 2 sama dengan 10. Min dikali X, min X. Min dikali min 2 jadi plus 2 sama dengan 10. Min X sama dengan 8. X sama dengan min 8. Oke, ini cara definisinya. Kalau teman-teman mau gunakan cara cepatnya, khusus untuk soal seperti ini aja ya, khusus untuk soal yang seperti ini, khusus yang satunya mutlak, yang kanan ruas kanannya nggak mutlak, atau ruas kanannya mutlak, ruas kirinya nggak mutlak. Pokoknya yang salah satu mutlak, salah satu enggak. Oke, cara cepatnya gini, teman-teman bisa langsung aja kayak gini, X min 2 sama dengan 10. Ini teman-teman bisa langsung X min 2 sama dengan plus minus 10. Nah, gini. Kalau udah diginiin, teman-teman bisa langsung, oke, X min 2 sama dengan 10, X sama dengan 12. Atau, nah, tulis yang min 10, X min 2 sama dengan min 10, X sama dengan min 8. Oke, jawaban yang ini
dengan yang ini kan sama. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Angka. Iya. Ada yang mau ditanyain? Oke. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke sifat-sifatnya mutlak. Oke, sifat mutlak. Nah, sifat mutlak yang pertama itu adalah ketika jadi gini, mutlak X ini sama aja kayak mutlak akar X kuadrat. Ini sifat mutlak yang pertama. Oke, mutlak X sama dengan mutlak akar X kuadrat. Nah, terus yang kedua itu mutlak X dikali mutlak A misalkan, itu sama dengan mutlak X dikali mutlak A. Oke, iya, ini seharusnya contoh dulu ya. Aku kasih contoh ke yang soal pertama. Sebentar. Nah, misalkan punya mutlak 3, ini bakalan sama nilainya dengan akar 3 kuadrat. Mutlak 3 kan nilainya 3. Nah, akar dari 3 kuadrat, berarti akar 9. Akar 9 kan sama dengan 3. Nah, ini terbukti. Oke. Nah, terus untuk sifat mutlak yang kedua itu, dia itu kalau misalkan mutlak X min Y itu sama aja kayak mutlak Y min X. Oke, misalkan kita punya 4 dikurangin 3 sama dengan mutlak 3 dikurangin 4. Nah, ini kan hasilnya mutlak berapa nih? Mutlak 1. Mutlak 1 ini 1 kan hasilnya. Sama dengan ini mutlak min 1. Nah, mutlak min 1 juga hasilnya 1. Nah, gitu. Jadi ini sifat mutlak yang kedua. Nah, terus sifat mutlak yang ketiga. Sifat mutlak yang ketiga itu mutlak XY sama dengan mutlak X dikali mutlak Y. Oke, ini gampang lah, misalkan kita punya mutlak 3 kali 4. Ini sebenarnya kayak mutlak 3 dikali mutlak 4. Nah, ini sama dengan mutlak 12. Ini sama dengan mutlak 3 kan 3. Mutlak 4 kan 4. 3 dikali 4, 12. Mutlak 12 sama dengan 12. Nah, kayak gini. Oke. Terus sebenarnya ada 10 ya nilai mutlak itu, sifat-sifat mutlak. Jadi tapi aku mau jelasin di sini cuma 5. Yang penting-penting kayak mutlak di dalam mutlaknya X per Y. Ini itu sama aja kayak sebentar. Itu sama aja kayak mutlak X per mutlak Y. Misalkan kayak gini. Misalkan kita punya mutlak 4/2. Ini sama aja kayak mutlak 4 per mutlak 2. Ini kan sama aja nih mutlak 2. Mutlak 2 hasilnya 2. Ini mutlak 4 hasilnya 4. Ini 2. 4 dibagi 2 kan juga 2. Nah, itu. Yang kelima itu
Misalkan kayak gini, mutlak X plus Y sama dengan mutlak X ditambah mutlak Y. Ini juga berlaku buat pengurangan. Misalkan 3 ditambah 4 ya sama aja kayak mutlak 4 ditambah mutlak 3. Ini sama dengan 7, ini sama dengan 4, ini sama dengan 3. Mutlak 7 kan 7, ini kan juga 7. Nah, kayak gini. Nah, sifat-sifat mutlak ini sebenarnya nggak perlu dihafal ya. Yang penting paham. Nah, terus kita masuk ke contoh-contohnya deh. Sebentar, kita lihat soal-soalnya. Oke. Oke, kita masuk ke contoh-contoh soalnya. Yang pertama, misalkan kita punya 5 X min 7 sama dengan 10. Nah, kalau teman-teman punya soal kayak gini, anggap mutlak itu kayak kali. Ini kan 5 kali X min 7. Nah, kita cukup fokus dulu nih untuk hilangin bagaimana 5-nya ini hilang, ya kan? Nah, biar 5-nya hilang gini, kita bisa bagi kedua ruas ini dengan 5. Kalau kita bagi kedua ruas ini dengan 5, sorry, ini 5 ya, kok 2. Nah, kalau kita bagi kedua ruas ini dengan 5, ini kan jadinya habis nih, ini habis, berarti tinggal mutlak X min 7. Ini sama dengan 10 dibagi 5, 2. Nah, kalau kayak gini teman-teman tinggal langsung pakai cara cepat. X min 7 sama dengan 2 atau X min 7 sama dengan min 2. Nah, X sama dengan 9 atau X sama dengan 6. Nah, ini jawaban dari ini. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Oke, paham. Nah, kita buat contoh soal lainnya. Oke. Terus sama nih, kalau misalkan kita punya mutlaknya kayak gini. Dan kita punya mutlak nomor 2 ini mutlak misalkan berapa ya? Biar bisa itu ya, biar bisa dibagi. Oh, kayak gini. Misalkan mutlak 4X sama dengan 8. Nah, ini teman-teman bisa pisahkan dulu nih, 4 dengan X. Tadi kan sifat mutlak ini kan sama aja kayak mutlak 4 dikali mutlak X kan, sama dengan 8, ya kan? Nah, ini teman-teman bisa bagi, ini kan jadi asli 4 nih, ini 4, nah ini X, sama dengan 8. Nah, ini bisa dibagi 4, mutlak X sama dengan 2. Nah, berarti ini X sama dengan plus minus 2. X sama dengan 2 atau X sama dengan min 2, gitu. Nah, terus satu soal lainnya. Pokoknya teman-teman itu kalau soal mutlak, jadikan dia mutlak sesuatu sama dengan sesuatu, gitu. Jadikan seperti ini, biar gampang. Nah, kecuali nanti kalau kedua ruas itu mutlak atau
Di salah satu ruas itu mutlaknya 2. Nah, entar kita bakal belajar gimana kalau misalkan di salah satu ruasnya itu mutlaknya 2. Nah, oke, sekarang ke contoh soal lain. Misalkan kita punya berapa ya, mmm, 2x min 6 min 4 sama dengan 10. Ini kalau kayak gini ingat, jadikan dia mutlak sesuatu per sesuatu. Nah, ini min 4-nya, supaya 4 min 4-nya hilang kan pindah ruas, ya kan. Oke, kalau teman-teman di SMA, teman-teman taunya ini pindah ruas, tapi sebenarnya ini bukan pindah ruas, tapi kedua ruas ditambah 4. Ketika kedua ruas ditambah 4, jadi 2x min 6 sama dengan, ini kan min 4 ditambah 4, 0 nih, hilang di sini. Berarti 10 tambah 4 jadi 14. Nah, teman-teman bisa langsung gunain cara cepat 2x min 6 sama dengan 14 atau 2x min 6 sama dengan min 14. 2x sama dengan 20, x sama dengan 10, terus ini 2x min 6 sama dengan min 14. 2x sama dengan berapa nih? Min 14 ditambah 6 itu 8 ya? Min 8. Berarti x sama dengan min 4. Nah, gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Atau ada yang mau dicatat dulu nih, 2 menit, mau catat atau di-screenshot? Ada yang mau ditanyain? X yang keduanya bukan 5, X yang keduanya bukan yang 5. Yang nomor 3 kan? Ini nanya yang nomor 3 kan, X keduanya bukan 2x min 6. Yang soal nomor 1, Kak? Oh iya, nomor 1, 5 ini ya. Ya, oke. Makasih koreksinya. Oke, ada yang mau dingin lagi? Ada yang mau ditanya atau dikoreksi lagi? Ada yang mau ini lagi? Ditanyain lagi atau dikoreksi lagi? Sebelum kita ke contoh-contoh soal selanjutnya. Oh iya, sebelum ke contoh soal selanjutnya, kita masuk dulu nih aturan nih, ke pertidasamaan mutlak. Oke, ini aku clear ya. Oke, pertidasamaan mutlak. Pertidasamaan mutlak. Nah, di sini aku bakalan gituin cara cepatnya. Tapi aku kasih tahu dulu konsep dan gimana sih rumusnya dapat. Nah, misalkan punya mutlak X lebih besar dari sesuatu A, misalkan. Nah, ini ingat nih, ini tanda lebih besarnya ini bebas, mau dia cuman lebih besar, mau dia lebih besar sama dengan, terserah, yang penting dia lebih besar tandanya, oke? Tanda lebih besarnya ini bebas. Nah, kalau kita punya gini, ini tuh sama aja kayak X, lebih kecil dari min A atau X lebih besar dari A. Nah, ini jawabannya. Nah, bagaimana implementasinya? Nah, kenapa rumusnya bisa gini? Oke, yang pertama kita dari rumusnya dulu. Jadi kalau misalkan kita punya mutlak X lebih besar, nah ini kok bisa X kurang dari min A atau X lebih besar dari A, itu didapat dari gini.
kita kan punya mutlak X lebih besar dari A. Nah, kita ingat ingat nih, sifat dari mutlak. Ini kan sama aja kayak akar X kuadrat, ya kan? Lebih besar dari A. Ini kedua ruas kita kuadratin. Jadinya berapa nih? X kuadrat lebih besar dari A kuadrat. Oke, X kuadrat min A kuadrat lebih besar dari 0. Nah, ingat, yang di aljabar, X kuadrat min A kuadrat, bla 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 kuadrat, dikurangin bla 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 kuadrat itu sama dengan X min A, X plus A. Nah, ini cara cepatnya, ini kan akar persamaannya jadi berapa nih? Min A sama A kan? Nah, cara cepat buat isi plus minusnya kan kalau misalkan di sininya plus, berarti di penggalan kan plus, min plus. Oke, yang diminta lebih besar, berarti yang di sini. Nah, ini berarti X kurang dari min A atau X lebih besar dari A. Nah, dari sini dapat cara cepatnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyain dari cara cepat yang ini? Oke, kayaknya belum ada. Kalau misalkan belum ada, kita lanjut ke selanjutnya. Itu mutlak X lebih kecil dari A. Nah, dia pasti jauhnya di antara A min A. Nah, ini rumus ini didapat dari sama kayak yang lebih besar dari A. Tapi bedanya dia kan cuma beda tanda aja, kayak gini. Ini kan kalau dikuadratkan kedua ruas, jadinya X kuadrat min A kuadrat lebih kecil dari 0. Terus di sini kan min A, di sini A. Ini kan plus nih. Koefisien pangkat tertingginya, berarti sini plus, min plus. Jadi kan yang kurang dari 0. Berarti X di antara min A dan gitu. Nah, ini rumus cepat dari persamaan mutlak. Terus sini ada yang mau ditanyain? Oke. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Oke, materinya terkelar, berarti kita tinggal lanjut ke contoh soal. Oke. Tadi kan kita bahas kalau misalkan jadikan dia sesuatu mutlak sama dengan sesuatu, biar lebih gampang gunakan cara cepat. Nah, gimana sih kalau misalkan dia itu mutlak nih, mutlak kedua ruas, kayak gini misalkan. Nah, kalau kayak gini, teman-teman itu bisa kuadratkan kedua ruas. Kenapa aku bilang kuadratkan kedua ruas? Karena ini kan sama aja kayak gini kan, 2x min 3
kuadrat sama dengan min X kuadrat akar. Gini kan, sifat mutlak yang pertama tadi. Nah, ini bisa dikuadratkan. Oke, dikuadratkan jadi 2X min 3 kuadrat sama dengan min X kuadrat, ya kan? Nah, intinya kalau misalkan teman-teman ketemu kedua ruasnya itu mutlak, berarti teman-teman tinggal kuadratkan. Nah, ini jadinya berapa nih? Jadinya sekitar berapa ya? Kalau 2X min 3 kuadrat. 4X kuadrat ya, 4X kuadrat. Bener nggak? 4X kuadrat min 12X plus 9. Bener nggak? Sama dengan X kuadrat. Bener nggak? Segini. Coba. 2X min 3. 2X min 3. 4X kuadrat min 6X min 6X. Nah, ya benar. Nah, X-nya ini kedua ruas kita kurangin min X kuadrat. Biar yang di sebelah kanan jadi sama dengan 0. Jadi ini jadinya 3X kuadrat min 12X ditambah 9 sama dengan 0. Nah, ini cara cepat buat teman-teman faktorin. Taruh di sini dulu sepertiga. Kenapa ditaruh di sini sepertiga? Karena di sini 3. Oke, karena di sini 3. Karena di sini 3. Nah, jadi teman-teman taruh sepertiga dulu, terus di sini taruh 3X, terus di sini taruh X. Nah, habis itu teman-teman bentuk berapa ditambah berapa sama dengan min 12 dan berapa dikali berapa sama dengan 9. Enggak, sama dengan 27. Karena kita sudah taruh sepertiga di sini. Nah, 27 itu dari 3 dikali 9. Jadi di sini taruhnya 27. Nah, berapa? Kira-kira coba. Berapa sama berapa? Berapa yang ditambah berapa min 12 dan berapa yang dikali berapa 27? Ada nggak? Min 3 min 9. Nah, ya, min 3 min 9 min 3 min 9 min 3 min 9. Nah, ini jadinya yang 3 ini kita, oh iya, ini aturan juga 3X, sorry. Ini juga 3X. Karena di sini sepertiga kan. Nah, ini teman-teman langsung implementasikan yang 3 ini, coret ke salah satu yang sini nih. Terserah mau coret dimanapun itu. Oke, misalkan aku pengen coret ke yang tiga X di jalan tes. Oke, dari jaringan tadi tuh ya, contoh soal ya. Nah, oke.
Yang pertama itu kan mutlak 2x min 3. Ini kan kita tinggal kuadratkan kan, ini kalau kuadratkan nanti kita ketemunya ujungnya 3x kuadrat min 12x plus 27 ya, plus 9. Nah, terus kita ketemunya sepertiga di sini ini 3x min 9, 3x min 3. Coret, coret, coret. X min 3, X, 3x min 3. Ini X sama dengan 3, X sama dengan 1. Ini 1, di sini 3. Terus di plus, min plus. Oke. Ini kan sama dengan 0, sama dengan 0, sama dengan 0. Nah, sebenarnya kita nggak perlu buat ini juga nggak apa-apa. Kan berarti jawabannya X sama dengan 3, X itu tandanya sama dengan. Nah, sampai sini ada yang di. Jadi kalau misalkan kedua soalnya mutlak, itu teman-teman bisa langsung kuadratin aja yang di dalam mutlaknya. Ada yang mau ditanyain sebelum kita end meet-nya? Oh iya, satu lagi deh. Nih, biar nggak ketinggalan dan nggak kelupaan. Kalau misalkan teman-teman punya soal kayak gini, mutlak X min 7, dikurangin mutlak X min 2 sama dengan 3. Kalau kayak gini teman-teman pakai cara definisi. Yang pertama gini, X min 7, dia kan bakalan bernilai X min 7 ketika X min 7 lebih besar dari 0. Atau ketika X lebih besar dari 7. Dan dia bakalan menilai min X min 7 ketika dia X kurang dari 7. Ya kan? Sesuai dengan ini kan. Nah, terus yang ini, yang sebelah kanan ini jadinya X min 2, dia bakalan bernilai X min 2 ketika dia X lebih besar dari 2, dan dia bakalan bernilai min X min 2 ketika dia X kurang dari 2. Nah, kalau teman-teman ketemu soal gini, teman-teman pakai definisi seperti step keduanya, teman-teman buat garis bilangan. Oke. Nah, biar muat, aku taruh di sebelah kiri. Kita punya di garis bilangan berarti kita punya 2 sama 7. Lebih besar, lebih kecil. Berarti tandanya gini. Nah, yang 7 juga sama, ya kan? Ini kan. Nah, berarti kita punya 3 daerah nih. Nah, daerah-daerah ini dicekin satu-satu. Misalkan untuk daerah pertama, ketika X kurang dari. Nah, kalau ketika X kurang dari 2, acuan teman-teman yang ini, dan pasti yang ini. Kalau kurang dari 2, dia pasti kurang dari 7 kan? Berarti kita pakainya min X min 7, ya kan? Pakai ganti jadi min, terus min X min 2 sama dengan 3. X min X min 2 di
Nah, ini bis ya, habis kasih tes tes tes. Nah, oke. Nah, ini kan X-nya habis nih. Kalau X-nya habis gini, sebentar. Eee, tes. Nah, oke. Udah ganti jaringan, sorry tadi. Nah, yang kedua, cek yang daerah kedua. Yang daerah pertama kan nggak pemenuhi nih, karena kan X-nya hilang kan. Kita harapannya itu X-nya lebih kecil dari 2, tapi X-nya pas udah sampai sini udah hilang duluan kan, berarti dia tidak memenuhi. Coba yang kedua, ketika di antara 2 dan 7, berarti kita pakai yang mana nih? Di antara 2 dan 7. Berarti kita pakai yang ketika X-nya lebih besar dari 2 dan ketika X-nya lebih kecil dari 7. Berarti ini min X min 7, ya kan? Karena ketika X-nya kurang dari 7, dia min X min 7, min. Nah, ini plus nih tetap. Di sininya plus, jadinya X min 2 sama dengan 3. Itu jadi berapa nih? Min X min 7, min X min 2, plus 2 sama dengan 3. Min X berarti min 2X. Plus 7 ditambah 2 plus 9. Pindah ruas jadi min 6. X sama dengan 3. Apakah 3 di antara 2 dan 7? Iya kan? Benar kan? Oh, berarti ini memenuhi. Simpen. Oke, itu yang pertama. Terus kita cek daerah yang ketiga. Daerah ketiga itu ketika X lebih besar dari 7. Nah, ketika X lebih besar dari 7, berarti kita pakai yang X lebih besar dari 7 dan X lebih besar dari 2. Nah, ini berapa jadinya? X min 7 min X min 2 sama dengan 3. Ini jadi berapa? X min 7 min X plus 2 sama dengan 3. Nah, ini hilang nih. Oh, berarti ini TM, tidak memenuhi. Berarti jawaban dari ini, himpunan penyelesaiannya adalah 3. Yang ini. Gitu.
Sampai sini ada yang mau ditanyain? Paham, Kak. Oke oke. Oke, karena udah jam 5 juga, berarti untuk hari ini dan kebetulan materinya mutlak udah kelar, jadi tinggal banyak-banyak latihan soal. Untuk Zoom kali ini aku ini akhiri ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti aku usahain rekamannya aku post. Oke, terima kasih.